Konawe Selatan bersama Kabupaten Konawe. Kami persilakan untuk menuju tempat yang telah disediakan. Nggak ada. Nggak kita lihat. Kami persilakan kepada seluruh juru gambar untuk mengembalikan momen selama 15 detik.
Ketua DPR Provinsi Sulawesi Tenggara, yang saya hormati rekan-rekan Forkopimda di sini hadir, Pak Kapolda, Pak Danrem, yang saya hormati Bupati Konawe Selatan beserta Ibu, yang saya hormati, nah ini harus ditambah Pak Ilham, selain saya hormati dan yang saya cintai, Ketua Tim Penggerak PKK dan Tim Pembina Posyandu Provinsi Sulawesi Tenggara. Bahaya kalau tidak disebutkan Pak Ilham. Kok kapan aja kata-katawa ya. Yang saya hormati rekan saya, Majen TNI Purnawirawan Purnomo Sidi, terima kasih. Yang saya hormati Ketua DPR dan anggota Forkopimda Kabupaten Konawe Selatan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati, nah ini di sini ada Dan Lanu yang mewakili dan Lanal, Dan Lanu dan Lanal yang mewakili. Yang saya hormati pejabat pimpinan tinggi Pratama Lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang saya hormati Ketua STIE 66 Kendari. Yang saya hormati tenaga pendamping profesional Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Yang saya hormati dan saya banggakan para camat, para lurah, para kepala desa. Ini Pak Ilham kalau semangatnya seperti itu pasti ada maunya. Dan saya tahu apa maunya. Yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh agama yang tidak saya sebutkan satu persatu yang sempat hadir. Yang saya hormati rekan-rekan insan pers, media cetak, media elektronik, serta segenap undangan dan hadirin. Ya mohon maaf saya tidak sebutkan juga satu persatu yang sempat hadir. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas ridhonya sehingga kita masih diberikan kekuatan, dan jangan lupa kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa hadir pada launching Desa Ketahanan Pangan di Desa Alebo, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan. Ini kalau Kecamatan Konda ini dan khususnya di Desa Alebo banyak cerita dan banyak kenang dan banyak kesan saya yang ada di sini, dan saya tidak akan melupakan itu. Dan insya Allah ya karena hari ini dilaksanakan launching di sini, insya Allah saya sudah dalam batin saya sudah ada kira-kira apa yang nanti akan saya datang lagi di sini. Saya akan datang berkali-kali di sini. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang saya hormati. Kita semua paham betul bahwa pangan adalah kebutuhan dasar esensial bagi kelangsungan hidup manusia. Lebih daripada itu, pangan adalah pilar utama bagi pembangunan sebuah bangsa. Ini perlu kita syukuri dan kita banggakan. Kenapa? Pada pemerintahan periode ini, pangan yang biasanya kita datangkan, sekarang kita mensuplai. Karena apa? Kita kelebihan suplai. Oleh karena itu, ucapan Presiden Pak Prabowo Subianto pada saat saya kemarin berada di Jakarta untuk menghadiri acara infrastruktur, beliau menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara, pada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya
kita yang berada di Sulawesi Tenggara ini, karena kita mampu mencapai ya ketahanan pangan yang optimal. Dalam skala global maupun nasional, kita terus menghadapi berbagai tantangan yang berdampak langsung pada sektor pangan, mulai dari fluktuasi harga komoditas global, gangguan rantai konflik geopolitik, hingga ancaman nyata dari perubahan iklim seperti kekeringan, banjir, dan pergeseran musim tanam. Realitas ini semakin menegaskan bahwa kemandirian pangan bukan lagi sekedar wacana, melainkan sebuah prasyarat mutlak untuk menjamin stabilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Karena itu, inisiasi program Desa Ketahanan Pangan ini adalah langkah yang sangat baik dan strategis. Program ini bertujuan memastikan setiap rumah tangga di desa kita memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi. Dengan demikian, kita berharap masyarakat desa dapat terbebas dari ancaman kerawanan pangan. Ini implementasi konkret dari kedaulatan pangan yang kita bangun dari akar, yaitu dari desa kita. Perlu kita ketahui bahwa saat ini keinginan pemerintah menggerakkan ekonomi itu menggerakkan ekonomi itu dari desa. Ini kesempatan baik karena apa? Masyarakat kita pada umumnya berada di desa. Ya. Jadi sebentar lagi, hari ini kita laksanakan launching di desa, maka sebentar lagi ekonomi itu akan menggerakkan ya desa-desa, dan akhirnya nanti masyarakat sudah tidak berbondong-bondong lagi lari ke kota, tetapi cukup di desa. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berkomitmen penuh mendukung program Desa Ketahanan Pangan. Kita bertekad mentransformasikan potensi sumber daya alam desa menjadi kekuatan produksi pangan optimal. Harapannya, desa kita tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga berkontribusi pada pasokan pangsa pasar regional. Langkah ini didasari oleh keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal nomor 3 tahun 2025 yang merujuk pada Peraturan Menteri Desa dan PDT nomor 2 tahun 2024 mengamanatkan minimal 20% dana desa untuk ketahanan pangan. Dana ini akan dimanfaatkan secara optimal dan akuntabel, terutama sebagai penyertaan modal bagi badan usaha milik desa dan lembaga ekonomi masyarakat lainnya. BUMDes memiliki potensi besar untuk mengembangkan unit-unit usaha di sektor pangan, mulai dari pengadaan sarana produksi pertanian, budidaya komoditas unggulan desa, pengelolaan pasca panen, hingga semua distribusi dan pemasaran produk pangan. Ini berlangsung akan menciptakan lapangan kerja. Sebentar lagi, ya, koperasi merah putih yang ada di desa sebagai sarana penunjang untuk menggerakkan ekonomi di desa. Karena apa? Kalau tadi yang disampaikan Pak Bupati bahwa dapur SPPG yang disiapkan tadi jumlahnya, kalau saya nggak salah berapa tadi? 25. Kita masih akan ada stok 157 SPPG yang akan kita bangun. Jadi jangan khawatir Pak Bupati, kita sekarang sedang melakukan pendataan yang nantinya kita minta bahwa semua SPPG yang ada di Sulawesi Tenggara sebanyak 318 akan dikelola oleh kita sendiri dan akan saya serahkan sepenuhnya kepada kabupaten kota untuk mengelolanya. Dan inilah sarana kita untuk menunjang ketahanan pangan di desa. Dan
masyarakat yang ada di desa mempunyai kesempatan, ya, lapangan pekerjaan, karena sudah ada. Kalau tadi katanya Mawon nanti akan dijual di di hotel, tetapi dengan ada kesempatan ini tidak perlu ke hotel, cukup di dapur SPPG sudah memungkinkan itu. Oleh karena itu, pendapatan asli desa dan pendapatan masyarakat desa sekaligus menggerakkan roda perekonomian mikro di desa. Terlebih lagi Bapak Presiden Prabowo Subianto telah mengarahkan kita untuk kebutuhan program makan gizi gratis. Selain itu, kita juga perlu melibatkan perguruan tinggi, bisa juga memberikan kontribusi dengan inovasi dan riset. Swasta juga investasi dan akses pasar, sedangkan lembaga pemerintah dan non-pemerintah dapat memberikan dukungan teknis dan pemberdayaan. Untuk itu, saya ingin tekankan bahwa kolaborasi adalah kunci untuk menciptakan ekosistem ketahanan pangan yang kuat dan berkelanjutan di desa. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang saya hormati, bahwa dengan kepemimpinan visioner kepala desa, dukungan aktif dari Badan Pemusatan Desa, profesionalisme BUMDes, serta partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dan dukungan dari berbagai pihak, program desa ketahanan pangan ini akan menuai keberhasilan sebagaimana yang kita harapkan bersama. Saya berharap desa Alebo dan desa-desa lainnya di Kabupaten Konawe Selatan dapat menjadi contoh dalam pengelolaan tahanan pangan yang berkelanjutan dan membawa manfaat langsung kepada masyarakat. Mari kita wujudkan ketahanan pangan demi tercapainya swasembada pangan di setiap desa. Mari kita wujudkan desa di Sulawesi Tenggara tidak hanya mandiri pangan, tetapi juga menjadi sentra-sentra produksi pangan yang signifikan bagi ketahanan pangan nasional. Mari kita jadikan momentum launching ini sebagai deklarasi komitmen untuk terus bersinergi dan berkolaborasi dalam mewujudkan Sulawesi Tenggara yang maju, aman, sejahtera, dan religius. Nah, ini saya tadinya mau balas pantunnya Pak Bupati, tapi karena ini ya suasana panas, jadi terpaksa saya hapus dulu keringat saya supaya saya bisa balas pantunnya. Ternyata makin lama makin panas Pak. Ini ya. Jalan-jalan ke Konawe, jangan lupa ke desa Alebo. Ketahanan pangan kita launching menjadi pintu yang terbuka buat para kepala desa berbuat. Nah, ini pasti dan rembilan tidak ada tapi nyambung. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Desa Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara saya nyatakan secara resmi di launching. Demikian yang saya dapat sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa mencurahkan rahmat dan bimbingannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Gubernur Saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Launching Desa Ketahanan Pangan secara resmi kita nyatakan dimulai. kita beri tepuk tangan yang meriah untuk launching Desa Ketahanan Pangan dalam program Quick Win 100 Hari Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara.
agar program ini benar-benar berjalan dengan benar. Jadi gini, semua akhir kegiatan itu yang pasti berkaitan dengan pengawasan. Iya. Nah, sekarang ini kan sudah kita libatkan semua mitra dari TNI Polri, dari swasta ada, dari perguruan tinggi ada. Artinya semua mereka mengawasi dan memberikan pendampingan. Nah, kita nanti ya profesor-profesor dan ahli-ahli yang mempunyai kemampuan di bidang pangan akan kita gunakan untuk mendampingi. Nah, kan seperti itu. Di luar ini Pak, Supra masuk dalam 10 besar. Kalau sekarang aja sudah terus, ke depan pasti akan sudah. Nah, yang menjadi masalah sekarang ini yang dulu ada gudang tidak ada isinya. Sekarang isinya banyak, gudangnya yang kurang. Makanya kita akan menggunakan ya rekan-rekan TNI dan Polri yang mempunyai tempat yang ini kita bisa gunakan untuk penyimpanan gudang tersebut. Kira-kira begitu. Jadi memanfaatkan hasil yang dimiliki oleh TNI dan Polri dan swasta mungkin yang mau berlalu, ya kita akan memanfaatkan itu. Ya, makasih banyak Pak. Oke.
Beri tepuk tangan meriah untuk persembahan tari Maninggo dari Sanggar Campu Donajaya.